Di masa pandemi COVID-19, jamu kembali menjadi favorit di tengah masyarakat. Minuman kebugaran tersebut dapat dinikmati masyarakat, menyegarkan, dan dipercaya menjadi salah satu penambah stamina tubuh. Peluang tersebut langsung ditangkap oleh pasangan suami istri Andri Firmansyah dan Ajeng Dwi Resmiati. Mereka kini membuka usaha yang diberi nama Jamu Segar Bunda. Salah satu bagian di rumah mereka, Jalan Bukit Keminting 15, disulap menjadi rumah produksi. Usaha yang dimulai saat Ramadan ini kini sudah mulai berkembang dan banyak menerima pesanan. Kita usaha Jamu Segar Bunda ini diawali dari pemikiran saya yang berpikiran dari masyarakat yang mengatakan seorang PNS itu kan bisa kaya kalau karena korupsi. Jadi saya berpikiran pengen punya usaha yang untuk mematahkan pemikiran masyarakat. Jadi seorang PNS itu bisa kaya kalau kita mau berusaha dengan kita punya usaha, tapi tidak menghalangi atau mengganggu pekerjaan kita di kantor. Terus dengan kondisi pandemi sekarang ini adanya COVID-19, jadi masyarakat itu akan beralih mementingkan di kesehatan. Dari kesehatan itu kita berpikiran kenapa kita nggak buat kita sendiri dulu. Awal kita buat sendiri dulu minuman jamu yang dibuat istri saya tiap hari. Dan iseng-iseng saya masukkan botol untuk saya stok itu. Saya stok, terus saya masukkan kulkas, terus saya share, saya foto, saya share, tapi kok kurang bagus kalau tanpa stiker. Jadi saya kasih stiker, saya share, ternyata peminatnya banyak. Awal mula kita berusaha Jamu Segar Bunda. Di awal pembuatan mereka fokus pada pembuatan kunyit asam, karena kunyit asam dipercaya mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian mereka membuat jenis lain seperti sinom, jamu yang menjadi favorit bagi anak-anak. Selain itu, mereka membuat gula asam dan teh rosella. Ajeng, ibu dari satu anak ini menuturkan, masing-masing jamu memiliki manfaat yang berbeda. Tetapi, kebanyakan pembeli memesan jamu kunyit asam. Saya berpikirnya suami saya bekerja di luar. Nah, dengan bekerja di luar itu kan pasti banyak banyak takutnya itu jadi pembawa gitu loh. Pembawa. Jadi awalnya saya bikin yang kunyit asam. Kenapa bikin kunyit asam? Karena di kunyit ini terkandung kurkumin yang bisa meningkatkan imunitas tubuh. Nah, itu kenapa ada asamnya itu juga bisa untuk vitamin C tinggi, mengandung vitamin C tinggi dari asamnya itu tadi. Jadi juga saya tambahkan juga Mbak, awal memang istri itu memang bikinnya itu ke saya itu kunyit asam aja. Cuma saya pengalaman kalau di Jawa itu ketika kita minum jamu itu pasti ada sinomnya. Akhirnya kan bahan dasarnya sama, kunyit asam juga. Akhirnya kita tercetus untuk bikin sinom juga. Walaupun di masyarakat susah untuk menerima karena kan banyak orang belum tahu itu sinom itu apa. Setelah sinom, terus kita memikirkan varian lain karena kalau cuma 2 varian, mungkin orang akan mencobanya cuma 2 botol. Akhirnya kita tambah varian gula asam. Setelah kita nyoba gula asam, terus istri itu karena dia lulusan dari SMK Farmasi di Surabaya, katanya itu rosella itu bisa dibuat untuk minuman. Akhirnya kita bereksperimen, nyoba kita cari-cari rosella di Palangkaraya dulu. Ternyata di Palangkaraya itu harga rosella itu mahal, harganya mahal. Kita cari-cari referensi di internet, dapatlah kita petaninya. Dapat petaninya di Banyuwangi ya? Bukan, di Nganjuk. Jadi kita dapat petaninya rosella itu di Nganjuk. Kita datangkan di sana, kita coba jual, ternyata peminatnya juga banyak di Palangkaraya dari 4 varian itu. Karena masing-masing punya khasiat tersendiri. Kalau kunyit asam ini bisa mengurangi bau badan, meningkatkan imunitas tubuh,
terus mengurangi keluhan haid, membantu melancarkan pencernaan, dan meluruskan lemak. Yang ini bibit asam. Ini ada sinom. Sinom biasanya kalau di Jawa itu favoritnya anak-anak ya, karena rasanya yang manis, seger, asem, itu bisa melangsingkan badan sama menyegarkan badan. Terus yang ini gula asem. Gula asem itu bagus juga untuk diet karena bisa membantu melangsingkan, membantu kekebalan tubuh dan melancarkan pencernaan. Gula asem. Yang ini banyak banget manfaatnya, teh rosella ini, karena dia mengandung antioksidan yang tinggi, bisa mencegah flu, terus hipertensi, anti kanker, menghambat sel kanker, melangsingkan tubuh, memutihkan badan juga bisa. Ini khasiat dari masing-masing varian jamu. Yang menarik dari usaha ini, bahan mentah hingga ampas semua dimanfaatkannya, tidak bersisa. Di sebelah ruang produksi ada kolam ikan lele. Ampas jamu yang sudah tidak digunakan akan dipakai menjadi pakan ikan lele. Di saat pandemi COVID-19 ini pun, mereka tidak melupakan protokol kesehatan. Dari proses pembuatan hingga pengantaran. Jadi saya jelaskan Mbak, untuk di masa pandemi ini kita kan memang difokuskan untuk kesehatan. Jadi banyak juga protokol-protokol yang sudah kita baca untuk kita terapkan juga di minuman kita. Yang pertama, kalau dari segi kemasan, kita memakai kemasan yang baru. Jadi bukan kemasan yang bekas. Jadi kemasan baru, juga tutupnya juga masih posisi bersegel. Dan walaupun botol ini baru, kita juga tetap kita cuci karena botol itu cara pencuciannya dengan air mengalir. Nggak boleh dengan air posisi menggenang. Terus walaupun posisi baru tetap kita cuci. Setelah kita cuci, kita keringkan. Setelah kita keringkan, khusus untuk botol juga kita tetap cuci juga. Terus kita kasih wadah khusus untuk biar air di dalam sisa-sisa di botol ini harus posisinya juga harus kering, tertiriskan. Tuh. Terus khusus untuk kita juga, Mbak, sebagai pembuatnya juga protokol pertama juga tetap kita pakai masker, karena kan kita tidak menutup kemungkinan kita ini takutnya ada virus juga dari badan kita juga yang masuk ke sini. Jadi kita pencegahannya dengan masker. Tidak lupa juga setiap kita melakukan apapun sebelum dan sesudah kita cuci tangan. Terus pakai sarung tangan. Terus untuk pembuatan juga ketika kita membuat jamu juga tidak lupa kita pakai sarung tangan karena untuk pencegahan juga ya. Terus untuk pengantaran, Mbak, kita juga pakai sarung tangan. Kita pakai sarung tangan. Terus juga kita yang pengantar ini juga memakai masker. Terus kalau ketika mengantarkan juga kita menjaga jarak, posisi menjaga jarak, kita nggak mau menerimanya itu posisi setangan, tapi kita taruh di tempat dan dia juga naruh di tempat kita yang ambil. Jadi kita saling menjaga jarak dengan pembeli kita juga. Kalau untuk rata-rata, alhamdulillah Mbak, rata-rata dalam satu hari itu kita bisa 70 sampai 100 botol. 70 sampai 100 botol dengan harga per botolnya 6.000. Tapi kita juga mengutamakan reseller, Mbak, karena kalau kita yang bekerja sendiri mungkin tidak akan bisa sampai segitu. Tidak menjangkau. Jadi selain kita pakai reseller dengan harga reseller, yang pembelian minimal 20 bisa jadi harga reseller. Itu kalau dari kita. Terus untuk teknik pemasaran, kalau untuk teknik pemasaran, Mbak, karena di sini saya sekaligus sebagai kurirnya, ketika saya pengantaran juga saya membawa barang yang tidak dipesan. Ketika kita jarak pada waktu saya mengantar, sekeliling yang saya antar itu saya tawarkan juga. Tapi di luar jam kerja saya, ketika saya ngantar sekitar jam 4 sampai malam. Harapan saya sih, Mbak, yang pertama usahakan ketika kita mau usaha, selama kita bisa menghindari riba, kita hindari riba, karena riba itu kan nggak bagus juga. Terus yang kedua, ketika kita mau usaha, pikirkan juga
bahwa masyarakat yang membeli produk kita itu juga mendapatkan manfaat dari produk kita, khususnya kalau memang untuk kesehatan, usahakan manfaat kesehatannya itu ada. Terus untuk pewarna, terus pengawet, kalau memang bisa dihindari begitu. Terus untuk dalam masa pandemi COVID-19 ini, saya harap masyarakat bisa mengutamakan kesehatan, khususnya tidak hanya pencegahan berupa masker ataupun sering cuci tangan, tapi makanan atau minuman yang kita minum usahakan posisinya bisa memberikan manfaat kesehatan buat tubuh kita. Khususnya untuk masyarakat bisa rajin minum jamu atau minuman-minuman yang bermanfaat. Di saat mengembangkan usaha ini, mereka juga terpikirkan untuk membuka lapangan pekerjaan atau pelatihan khusus bagi mereka yang sedang direhabilitasi akibat penyalahgunaan narkoba. Hal itu tercetus lantaran Andri kini bekerja di bagian rehabilitasi pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah. Dari usaha jamu ini, mereka punya tekad selain menjaga tubuh tetap sehat dengan penggunaan masker atau sering mencuci tangan, tetapi juga tidak lupa untuk memberikan asupan sehat bagi tubuh. Salah satunya dengan jamu.